Dalam satu pekan terakhir, para pecinta voli Indonesia dibuat gemes dengan apa yang dilakukan oleh KOFO. Federasi Bola Voli Korea itu dianggap tidak adil kepada Mega, karena tidak mendapatkan penghargaan di akhir musim. Untungnya Mega menerimanya dengan legowo. Baginya itu memang bukan rezekinya untuk mendapatkan penghargaan di Liga Voli Korea. Kini pemain asal Indonesia tersebut memilih fokus untuk karir ke depannya. Soal masalah dengan KOFO, ternyata tak hanya Mega yang mengalami. Bahkan KOFO pernah memberikan ketidakadilan kepada dua bintang Korea yakni Lee Jae-yong dan Lee Ji-young. Ketidakadilan yang membuat si kembar harus keluar dari Korea demi melanjutkan karir sebagai pemain voli. Kini sebuah pengakuan mengejutkan diungkapkan oleh si kembar. Lantas pengakuan seperti apa yang dimaksud berikut ini adalah jawabannya. Kabar soal tidak terpilihnya Mega sebagai salah satu best seven di V-League memang layak diperdebatkan. Untuk yang pro mereka pastinya setuju jika Mega pantas mendapatkan penghargaan tersebut. Alasannya adalah karena performa luar biasa Mega di babak reguler. Dalam 6 putaran yang dia mainkan, Mega mampu meraih 2 kali MVP. Dirinya juga menjadi aktor utama di balik rekor Red Spark yang tidak terkalahkan dalam 13 pertandingan. Soal statistik jangan diragukan, dalam beberapa aspek serangan Mega mampu mengungguli pemain-pemain lain, termasuk Giselle Silva, pemain yang meraih penghargaan sebagai OP terbaik. Untuk yang kontra mereka pastinya setuju jika Silva yang memenangkan sebagai OP terbaik. Alasannya adalah karena pemain asal Kuba tersebut berhasil menjadi top skor dan mampu mencetak 1000 poin lebih. Tak hanya itu, Silva juga mampu menggendong tim GS Caltes dengan menjadi tumpuan utama di lapangan. Rekor demi rekor juga sempat dipecahkan oleh Silva, misalnya mencetak 51 poin dalam satu pertandingan. Jadi soal pencapaian antara Mega dan Silva silakan memilih dan nilai sendiri siapa yang sebenarnya pantas menjadi OP terbaik di Liga Voli Korea musim lalu. Sebagai saingan Mega, kita juga tidak bisa menyalahkan Silva karena dirinya juga tidak tahu apa-apa. Justru yang harus bertanggung jawab di sini adalah KOFO, karena mereka terkesan tidak adil kepada Mega. Ketidakadilan yang membuat fans Indonesia ngamuk, bahkan mereka melakukan seruan boikot kepada KOFO, entah di Instagram maupun di YouTube. Boikot yang pastinya akan memberikan dampak buruk kepada KOFO. Sebagai pecinta voli terutama voli Korea, kalian pasti tahu si kembar Dua Jae-yong dan Dua Ji-young. Dia adalah bintang voli timnas Korea yang berhasil menorehkan beberapa prestasi, seperti medali emas Asian Games tahun 2014 dan medali perunggu Asian Games tahun 2018. Berkat prestasi tersebut, keduanya langsung berada di puncak karir dan menjadi sorotan utama bagi media hingga fans Korea. Sayangnya pada tahun 2021 yang lalu masalah besar menimpa si kembar. Masalah yang dimaksud adalah ketika keduanya dituduh melakukan bullying saat masa sekolah. Masalah yang langsung membuat karir keduanya hancur, khususnya di Korea. Sebagai Federasi KOFO, kemudian menjatuhkan hukuman terhadap keduanya dengan tidak boleh bermain di voli Korea. Untuk batas waktunya pun tidak ditentukan, dan sejauh ini hukuman itu masih berlaku. Untuk mengatasi hukuman dari KOFO, si kembar lalu memutuskan untuk berkarir di luar negeri. Lee Jae-yong waktu itu bermain untuk PAF Volleyball, salah satu tim yang berasal dari Yunani. Hal yang sama juga dilakukan oleh Dua Jae-yong, tapi setelah itu dirinya berpindah-pindah ke beberapa liga, termasuk Liga Rumania, Liga Prancis, hingga terbaru membela San Diego Mojo, salah satu tim yang berasal dari Amerika. Entah nyaman atau tidak, yang penting keduanya bisa melanjutkan karir sebagai pemain voli, meski saat ini dicekal di negaranya sendiri, yakni Korea Selatan. Karir Dua Jae-yong hancur usai diusir KOFO. Berdasarkan sumber dari Volley Box, tim terakhir yang dibela Dua Jae-yong adalah PAOS, dan itu juga sudah cukup lama, yakni pada tahun 2022 yang lalu. Setelahnya belum jelas tim mana yang dibela oleh pemain berusia 28 tahun tersebut. Namun berdasarkan artikel dari Never Sports, Dua Jae-yong malah memberikan isyarat untuk pensiun dini. Dalam pernyataannya, Dua Jae-yong juga menyindir KOFO karena menurutnya dirinya tidak melakukan pembulian di masa sekolah, namun nyatanya malah mendapatkan hukuman dari Federasi Bola Voli Korea tersebut. Itu adalah saat paling bahagia dalam hidupku, karena bola voli sangat menyenangkan. Tapi sekarang aku meninggalkan bola voli yang sangat aku cintai dan merupakan bagian dari hidupku. Bukannya saya tidak mendapatkan tawaran dari luar negeri, tetapi saya tidak pernah berpikir untuk pergi ke luar negeri setelah Yunani. Saya tidak termotivasi. Saya tidak ingin bermain voli lagi sambil mengakui hal-hal yang tidak saya lakukan, kata Dua Jae-yong dikutip dari Never Sports.
Pembulian adalah sebuah tindakan yang tidak bisa dibenarkan. Namun apakah si kembar melakukannya, kita juga tidak tahu. Berbicara soal pembulian, hal ini kembali terjadi di V-League pada tahun 2024 yang lalu. Kali ini pelakunya adalah pemain senior Aipapers yakni Oh Jeon. Pemain berusia 36 tahun tersebut terbukti melakukan pembulian terhadap para juniornya. Setelah diselidiki dan menjalani beberapa sidang, Oh Jeong akhirnya mendapatkan hukuman dari KOFO. Uniknya hukuman kepada Oh Jeong adalah tidak boleh bermain di Liga Voli Korea Selatan selama 1 tahun. Hal ini jauh berbeda dengan hukuman yang diberikan kepada si kembar yang hukumannya tidak jelas sampai kapan. Dengan bukti seperti itu, KOFO seolah-olah ingin mengusir si kembar dari Korea, karena mereka sama saja tidak memberikan kesempatan bagi keduanya untuk kembali bermain di V-League. Dengan apa yang dialami oleh si kembar, harusnya kita nggak kaget saat melihat Mega tidak mendapatkan keadilan dari KOFO. Untungnya ketidakadilan yang dialami oleh Mega cuma masalah sepele, bukan masalah besar yang dialami oleh si kembar. Namun pada prinsipnya dengan apa yang dialami oleh si kembar, KOFO telah berhasil menghancurkan karirnya. Bahkan 2 Jae-yong memutuskan untuk pensiun berdasarkan interview yang dia katakan tadi. Lagian juga percuma jika hukuman dari KOFO dicabut, bakal sangat sulit bagi si kembar untuk bermain lagi di Korea. Alasannya adalah karena fans voli Korea pastinya juga sudah tidak respect dengan 2 pemain tersebut. Kini entah apa tujuan dari KOFO, yang pasti mereka seakan-akan terlalu mengistimewakan beberapa pemain tertentu, terutama pemain yang bermain di timnas Korea. Buktinya mereka memberlakukan gaji dengan jumlah yang lebih besar dibandingkan dengan pemain asing, khususnya pemain dari Asia. Padahal jika dipikir-pikir, peran pemain asing dari Asia lebih besar dibandingkan dengan pemain lokal. Buktinya bisa kita lihat saat Mega berhasil menjadi pemain yang paling menonjol di tim Red Spark. Untungnya di musim ini Mega telah resmi berpisah dengan Red Spark dan akan bergabung dengan Petrokimia Gresik, salah satu tim peserta Proliga. Jadi itulah cerita di balik ketidakadilan yang dialami oleh si kembar dari KOFO, ketidakadilan yang kini juga dirasakan oleh Megawati.